Presiden pasar gelap tertegun sejenak, lalu menoleh dengan tajam untuk menatap Feng Tianxing. Kamu tidak bercanda? Apakah kamu menginginkan semua setan ini? Feng Tianxing mengangguk setuju. Ya, aku menginginkan semuanya. Sudut mulut Presiden pasar gelap sedikit berkedut, dan dia segera memesan. Ayo, cepat bagi budak manusia ini menjadi bawahan Tuan Muda Feng. Meski begitu, Presiden pasar gelap dengan hati-hati mengingatkan. Ini lebih dari 3.000 orang. Apakah kamu yakin menginginkannya? Feng Tianxing sangat yakin bahwa inilah yang dia butuhkan. Belum lagi 3.000 orang. Meski 30.000 orang, dia akan memilikinya. Melihat Feng Tianxing mengangguk setuju, Presiden pasar gelap bertanya dengan cepat. Apa permintaanmu? Ini juga untuk Feng Tianxing. Presiden pasar gelap berani melakukan ini. Jika dia benar-benar mengubah iblis lain, bagaimana Presiden pasar gelap bisa begitu sembrono? Kembali pada kata-kata Anda bukanlah cara berbisnis. Presiden yakin bahwa Feng Tianxing tidak akan membuatnya kehilangan uang, jadi dia berani membiarkan bawahannya bersiap terlebih dahulu. Dan kemudian dia akan menyelesaikan transaksi terakhir dengan Feng Tianxing. Feng Tianxing berkata dengan ringan. Seperti yang saya katakan tadi, Anda juga harus menyerahkan kepada saya umat manusia yang telah Anda pilih dan singkirkan. Harus ada perbandingan dan pembedaan. Presiden pasar gelap tiba-tiba tampak malu, ragu sejenak, lalu berkata. Semua sudah ditangani, atau lain kali. Feng Tianxing membeku sejenak dan menghela nafas. Oke, lain kali. Feng Tianxing tidak menyangka bahwa pemecatan Presiden pasar gelap bukan untuk mengintegrasikan kembali dan menjualnya, tetapi untuk melenyapkannya secara langsung. Saat akhir mendekat, Feng Tianxing tidak lupa untuk memperingatkannya. Lain kali aku perlu menghubungimu lagi, jangan menghabiskan banyak uang. Meskipun budak manusia tidak mahal, mereka juga banyak uang. Presiden pasar gelap mengangguk berulang kali, dan dia sangat berterima kasih kepada Feng Tianxing. Hanya saja dia tidak tahu bahwa hati Feng Tianxing saat ini sudah mulai membunuhnya. Jika bukan karena Feng Tianxing mengetahui bahwa kecerobohan saat ini hanyalah solusi sementara, bukan akar penyebabnya, dia akan benar-benar memusnahkan iblis di depannya. Ras manusia jatuh dari status penguasa 100 ras, dan akhirnya mencapai titik dibantai oleh orang lain. Untuk sepenuhnya menghindari hal seperti itu terus terjadi, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Feng Tianxing adalah mengalahkan ras iblis dan membiarkan ras kembali ke puncak seluruh dunia. Setidaknya, ketika umat manusia memerintah, itu tidak akan menggunakan pembantaian besar-besaran seperti genosida terhadap ras lain. Presiden pasar gelap mengangguk diam-diam, merasa bahwa teman dekat perdagangan seperti Feng Tianxing terlalu langka untuk dilihat. Berdagang dengan iblis lain, jika bukan karena reputasi pasar gelap, saya khawatir iblis lain akan merusak mereka bola-balik ribuan kali. Meskipun skala pasar gelap secara bertahap berkembang, setan juga bersedia berdagang dengan pasar gelap, tetapi pada dasarnya saling waspada dan curiga, dan keinginan untuk mencari lebih banyak sumber daya tidak akan berubah. Bahkan untuk beberapa alasan yang sangat kecil, akan ada konflik dan kecanggungan dengan pasar gelap. Tapi Feng Tianxing sama sekali berbeda, bahkan bisa dikatakan berbeda dengan tulangnya. Jika dulu, Presiden pasar gelap masih belum tahu apa sumber perbedaan ini, tapi sekarang dia mengerti bahwa kemurahan hati semacam ini. Dia tidak peduli dengan kepentingan itu, dia memiliki tujuan yang lebih tinggi. Ini membuat transaksi antara Presiden pasar gelap dan Feng Tianxing menjadi lebih ajaib. Dengan cara ini, minat Tuan Feng pada sutra bersedia memberikan bunga 1 tahun untuk membantu Anda mengoperasikan produk berikutnya. Bagaimana menurut Anda? Kami akan mundur tahun ini, dan dana Anda juga akan ada di tangan Anda. Untuk bisa mengisi sedikit, Presiden pasar gelap sekarang mencoba yang terbaik untuk menjilat anjing itu, dan dia bahkan melepaskan minatnya untuk mempromosikan sutra di tahun yang paling menguntungkan. Itu setara dengan dia kehilangan keuntungan 1 tahun begitu saja, dan menggunakan keuntungan ini di Feng Tianxing. Yang ditanyakan adalah prioritas transaksi kargo selanjutnya. Meskipun menurut lingkungan perdagangan ras iblis saat ini, Feng Tianxing tidak punya pilihan lain, tetapi Presiden pasar gelap masih menggunakan kemurahan hatinya untuk memberi Feng Tianxing keuntungan yang cukup. Dengan perlakuan seperti itu, Feng Tianxing menggelengkan kepalanya. Bagaimana kesepakatan yang baik dapat diubah dengan ringan, atau berjalan sesuai rencana awal? Jika Anda benar-benar ingin membantu saya, atau mendapatkan hak untuk berdagang di hal berikutnya, saya punya hal lain di sini yang lebih cocok untuk Anda. Ketika Presiden pasar gelap mendengar ini, wajahnya hampir bengkok dengan senyuman. Jangan kehilangan manfaat 1 tahun, itulah penghematan nyata dari puluhan ribu sumber daya. Kamu bilang, Feng Tianxing melakukan gerakan acak, dan di depannya ada peta yang terbuat dari gas beracun. Klik di layar. Kirim ras manusia ini ke lingkungan pengaruhku, lalu beritahu seseorang bernama Suedu untuk datang dan menerima mereka. Dia sekarang mengurus semua urusan rumah Laksamana untukku. Jika kamu bisa membantuku dengan surat-surat itu bola-balik di sepanjang jalan. Presiden pasar gelap hanya meliriknya dan langsung mengangguk. Sederhana saja,
Tetapi Tuan Muda Feng dan orang yang luar biasa itu perlu tetap berhubungan untuk waktu yang lama. Jika demikian, saya akan meminta Tuan Muda Feng untuk membatasi suatu wilayah di yurisdiksi Anda, dan membiarkan pasar gelap saya juga menetap di dalamnya. Jika ada surat yang berhubungan denganmu, biar aku yang pertama diantar, bagaimana? Feng Tianxing merenung sejenak. Pasar gelap ini dibuka di yurisdiksinya. Memang nyaman untuk kontak dan perdagangan di masa depan. Dan, itu setara dengan pembelian pedagang perantara. Feng Tianxing dapat menghemat banyak biaya, dan pasar gelap juga dapat digunakan olehnya. Skala pembangunan di yurisdiksi. Selain keuntungan yang bisa dilihat saat ini, selama Presiden Pasar Gelap mengikutinya cukup lama, berbagai sumber daya di bawahnya pasti akan bercampur dengan kekuatan di bawah Feng Tianxing. Saat itu, dia setara dengan asisten lain. Meskipun kekuatan yang dapat diberikan pasar gelap ini relatif terbatas, aspek nilai lain yang dapat mereka berikan tidak dapat diukur. Kecerdasan, sumber daya, dan perdagangan di mana-mana. Ini semua adalah manfaat yang dapat diberikan pasar gelap di masa depan. Itu semua hal yang sangat dibutuhkan. Di mana masih sopan, ini jelas merupakan keinginan untuk bergabung dengan tim dan berbagi keuntungan dengan Feng Tianxing. Sayang sekali Presiden Pasar Gelap tidak bisa melihat masalah seperti apa yang akan dia hadapi setelah dia mengatur seperti ini. Dia hanya bisa melihat kepentingan saat ini. Lagi pula, ras iblis adalah ras yang sangat memperbaiki diri. Bisa dibilang kerjasama seperti itu menyedihkan, apalagi pengalaman. Juga tidak akan ada visi strategis selama bertahun-tahun untuk dinilai. Itu semua masalah Presiden Pasar Gelap, tapi dia tidak akan pernah tahu. Siang Momo dibawa ke bibirnya, Feng Tianxing segera mengangguk. Kalau begitu aku akan menyusahkanmu tentang ini dulu, dan aku akan menulis surat secara langsung nanti. Tolong kirimkan untukku.